Usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian daerah maupun perekonomian suatu negara. UMKM di Indonesia menjadi salah satu sektor usaha yang cukup mendominasi dijalankan oleh pelaku usaha. Sementara itu, jumlah UMKM di Kabupaten Sukoharjo dari tahun ke tahun terus mengalami kenaikan yang tersebar di 12 kecamatan di Sukoharjo. Dua belas kecamatan tersebut meliputi Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, Kecamatan Baki, Kecamatan Grogol, Kecamatan Mojolaban, Kecamatan Polokarto, Kecamatan Bendosari, Kecamatan Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Kecamatan Tawangsari, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Wuuru. Sumber tersebut didapat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menjadi angin segar bagi usaha mikro kecil dan menengah di Kabupaten Sukoharjo. Usaha mikro kecil menengah terbukti mampu menghadapi krisis pada krisis keuangan tahun 1998 dan krisis keuangan global pada tahun 2009, serta mampu berjuang menghadapi pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 hingga berangsur membaik sampai tahun ini. Harapannya UMKM di Kabupaten Sukoharjo semakin maju dan berkembang. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang ada di wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki beberapa sentra industri kerajinan. Di antaranya ada kerajinan gamelan dari generasi ke generasi yang terletak di Desa Wirun, Kecamatan Mojolaban. Kemudian ada sentra industri kerajinan rotan, yang terletak di Desa Trangsan, tepatnya di Kecamatan Gatak. Selain itu, ada sentra industri kerajinan ukir kayu di Desa Tempuran, tepatnya di Kelurahan Bulakan, terletak di Kecamatan Sukoharjo. Kemudian, ada sentra industri kerajinan gitar di Desa Mancasan, tepatnya di Kecamatan Baki.
Kemudian ada sentra industri kerajinan kulit di Desa Sonorejo, tepatnya di Kecamatan Sukoharjo. Dan masih ada banyak sentra industri dan kampung wisata kerajinan yang tersebar di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Di Desa Geneng merupakan salah satu desa yang terkenal akan pengrajin pandai besi, di mana sebagian warganya bermata pencaharian sebagai pengrajin pandai besi. Mereka menjadikan pandai besi sebagai profesi sekaligus meneruskan kerajinan atau karya leluhur. Kerajinan pandai besi menggambarkan kekreatifan, ketangguhan, dan keahlian teknis manusia dalam mengolah logam. Dari seni ukir yang indah hingga alat-alat fungsional yang kuat, pandai besi menciptakan karya yang tidak hanya memenuhi kebutuhan praktis, tetapi juga menyuarakan kerajinan tradisional adalah warisan budaya dan keindahan estetika. Kerajinan pandai besi merupakan salah satu kerajinan tradisional yang kaya akan sejarah dan kekayaan budaya. Di tengah peradaban modern, terdapat sebuah dunia yang penuh keterampilan yang beragam dan keahlian tangan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Kerajinan pandai besi merupakan usaha pertukangan besi yang awal mulanya hanya membuat alat seperti pedang, tombak, tameng, atau perisai. Namun, kemajuan perkembangan zaman
mulai memperbanyak model atau jenis peralatan rumah tangga atau alat pertanian seperti kapak, cangkul, sabit, pisau sembelih, pisau dapur golok, dan masih banyak bentuk variasi lainnya. Sebenarnya pandai besi di Gemeng ini sudah ada sejak lama. Menurut cerita kakek saya, Pak, pandai besi di sini itu sejak zaman kerajaan sudah ada. Di desa Pasar Geneng Gawok itu memang pandai besi itu memang sejak dari nenek moyang saya. Bahkan cerita-cerita dari orang tua saya, kakek saya itu memang udah lama pandai besi di desa Geneng. Pandai besi zaman dahulu nama pandai besi itu yaitu tukang gawe pedang, keris, tombak, pokoknya peralatan untuk perang pada saat itu. Sekarang ini sudah tidak banyak lagi yang masih jadi pandai besi. Desa Geneng ini masih melakukan sebagai pandai besi dan sudah dikenal masyarakat sekitar. Dan sekarang pandai besi ini tidak membuat tombak atau alat perang lagi, tapi fokus ke alat rumah tangga dan alat pertanian seperti pisau dapur, pisau sembelih, kerok kelapa, sabit, cangkul, kapak, bendu, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di desa Geneng itu dulu pas waktu jalannya waktu di waktu kerajaan itu pengrajin itu memang fokus di membuat tombak seperti perisai atau seperti pedang. Lalu berjalannya waktu, lama-kelamaan pengrajin di desa Geneng, Pandai Geneng itu berfokus ke pengrajin membuat alat pertanian atau alat dapur rumah tangga. Pandai besi sampai saat ini masih ada karena memang sengaja dipertahankan, dijaga karena kerajinan ini sudah turun temurun dari warisan pendahulu kakek saya. Untuk proses pembuatan saya membutuhkan waktu sekitar kira-kira 1 jam sampai 2 jam untuk satu produksi, tinggal apa yang akan dibuat itu. Saya menyiapkan bahan per bekas per mobil, terus besi dibakar sampai merah biar besi menjadi agak lunak untuk dipukul atau ditempa pakai palu. Terus besi ditempa untuk menyepitkan besi, terus besi dibakar lagi dan ditempa lagi untuk membentuk hasil yang diinginkan. Terus besi sudah berbentuk polanya, terus mulai proses meluruskan bentuk setengah jadi dengan gerinda, terus dikikir untuk menipiskan mata pisau, terus dibakar kembali, dipukul ringan untuk pelurusan. Proses penyepuan hasil buatan dibakar sampai merah, terus dicelupkan ke dalam air, dan hasil buatan digosok dengan kikir dan asahan sampai hasil produksi menjadi putih. Yang terakhir pemasangan gagang kayu.
Pada tahap awal dalam proses pembuatan, alat pertanian berupa golok yang pertama menyiapkan bahan besi baja yang kualitasnya baik, seperti baja bekas per mobil atau dari baja bekas laker. Kemudian menyiapkan arang, untuk bahan menyalakan api pada tungku untuk proses pembakaran. Kemudian untuk proses pembuatan, yaitu bahan besi baja dibakar sampai merah, agar besi menjadi lunak untuk proses penempaan, kemudian ditempa untuk mendapatkan pola pembentukan. Kemudian besi dibakar kembali sampai merah untuk melanjutkan proses pembentukan atau model yang diinginkan. Setelah pola sudah terbentuk kemudian masuk tahap proses penggerindaan. Proses ini untuk menghasilkan bentuk yang lebih presisi. Kemudian masuk proses pengikiran untuk menipiskan mata bilah untuk mendapatkan hasil proses penajaman. Setelah pengikiran selesai masuk pada tahap yang terakhir yaitu proses penyepuhan. Dalam proses penyepuhan dibagi menjadi dua proses penyepuhan. Yang pertama proses penyepuhan tua. Dalam proses penyepuhan tua, hasil buatan mata bilah dioles dengan air garam. Kemudian dibakar di tungku pembakaran hingga berubah warna merah merata. Kemudian diangkat dan langsung ditenggelamkan, atau dicelup seluruhnya ke dalam air sampai beberapa detik. Kemudian diangkat. Hasil sepuhan tua ini hasilnya sangat tajam. Hasil buatan yang dipasarkan di sekitar pasar Gawok saja dan melayani pesanan. Harga buatan saya sekitar dari 35 untuk pisau dapur sampai harga 300.000 seperti pisau sembelih golok dan alat-alat pertanian. Harganya bervariasi. Dari dulu termasuk sudah dibilang pelanggan lama, karena di Desa Gendeng pandai besi itu memang memuaskan, tajamnya seperti silet dan hasilnya sangat tajam, bisa dibilang berbeda buatan pabrik. Di stainless steel itu tajamnya cuma sementara. Beda di Desa Gendeng, tukang pandainya hasilnya sangat tajam dan tajam. Ya begini, saya tuh pelanggan dari Desa Gendeng itu pandai besi. Itu memang sangat memuaskan. Contohnya, saya kalau mau menyepuhkan alat-alat saya, itu contohnya seperti ini, ya. Contohnya seperti ini. Satu itu, kedua ini, dan hasilnya di pandai besi Desa Gendeng. Contoh seperti ini. Ya, contoh. Ini buatan penyepuhan di Desa Gendeng. Menurut saya, di Desa Gendeng tukang pandai itu memang relatif murah daripada buatan pabrik. Karena saya sampai sekarang, saya masih setia jadi konsumen pada produk kerajinan pandai besi di Desa Gendeng, Sukoharjo.
kerajinan pandai besi ini saya sarankan untuk tidak diteruskan sama anak saya karena Pak susah rekoso niku Pak. Alasannya itu aja biar anak bisa lebih baik dari saya gitu Pak. Ya kalau keinginan saya anak saya itu bisa sekolah jenjang lebih tinggi dan bisa meneruskan pandai besi ini, tapi dengan merangkul orang lain agar kerajinan pandai besi ini tidak punah dan anak saya bisa sekolah lebih tinggi dan lebih baik nasibnya dari saya. Tidak banyak orang yang menekuni sebagai pandai besi. Kerajinan pandai besi yang terletak di Desa Geneng Gatak, Kabupaten Sukoharjo, merupakan salah satu contoh yang masih melakukan aktivitas atau keahlian dengan cara tradisional dan masih ada tenaga ahlinya dan dikenal oleh masyarakat sekitar. Keahlian tradisional ini sengaja dipertahankan secara turun-temurun dari keluarga, bertujuan untuk menjadikan warisan dari leluhur dan menjaga kerajinan pandai besi ini agar tetap terjaga dengan baik.